Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kalian bersama Bu Eno akan belajar keberagaman budaya dan sosial untuk muatan PKN tema 3 kelas 5. Sudah siap ya? Pastikan kalian menyimak video ini dengan baik ya. Tetap semangat! Nah, di tema 3 ini kalian akan belajar keberagaman budaya di Indonesia dan keberagaman sosial. Untuk yang pertama kita belajar keberagaman budaya dulu ya. Apa ya yang dimaksud dengan budaya? Budaya adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal, rasa, dan karsa manusia. Jenis-jenis keberagaman budaya daerah di Indonesia meliputi upacara adat, alat musik tradisional, baju adat, rumah adat, tari daerah, dan lagu daerah. Wah, banyak sekali ya jenisnya. Oke, yang pertama adalah keberagaman upacara adat. Yang pertama, upacara adat Rambu Solo merupakan upacara pemakaman yang dilaksanakan oleh suku Toraja di Sulawesi Selatan. Ada upacara adat Ngaben, yaitu upacara pembakaran mayat yang dilaksanakan di Bali. Yang ketiga adalah Sekaten yang biasanya dilaksanakan di daerah istimewa Yogyakarta dan Solo untuk memperingati Maulid Nabi. Ada juga upacara Tabui di Sumatera Barat untuk memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad Husain bin Ali. Dan ada upacara Tedak Siten di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu upacara di mana bayi menginjakkan tanah pertama kali. Selanjutnya ada upacara adat Kasodo yang dilaksanakan oleh suku Tengger yang hidup di daerah lereng Gunung Bromo, Jawa Timur, merupakan upacara ritual meminta ampunan kepada Tuhan. Selanjutnya ada upacara adat Pasola yang dilaksanakan di Sumba, Nusa Tenggara Timur, merupakan tradisi perang adat. Dan ada juga upacara adat Serentaun yang dilaksanakan oleh suku Sunda di Jawa Barat, merupakan ritual bersyukur atas panenan yang melimpah. Yang kedua adalah keberagaman alat musik daerah, contohnya kolintang dari Minahasa, Sulawesi Utara. Ada sasando dari Nusa Tenggara Timur, angklung dari Jawa Barat, tifa dari Papua dan Maluku, serta saluang dari Sumatera Barat. Yang ketiga, contoh keberagaman rumah adat di Indonesia. Ada tongkonan dari Toraja, Sulawesi Selatan, rumah Hunay di Papua, rumah Gadang di Sumatera Barat, rumah Kebaya yang merupakan rumah adat dari Betawi, Jakarta, dan rumah Nuwo Sesat di Lampung. Selanjutnya, yang keempat adalah contoh keberagaman tari tradisional di Indonesia. Tari Gantar dari Kalimantan Timur yang menceritakan orang yang sedang menanam padi. Tari Kancet Papatai dari Kalimantan Timur yang menggambarkan suasana perang. Tari Reog berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Tari Kuda Lumping dari Jawa Tengah, serta Tari Jaipong dari Jawa Barat. Selanjutnya ada Tari Klono Topeng dari Cirebon, Jawa Barat. Tari Serampang 12 dari Sumatera Utara. Tari Merak dari Jawa Barat, Tari Baksa Kembang dari Kalimantan Selatan, dan Tari Payung dari Sumatera Barat. Ternyata banyak sekali budaya-budaya daerah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu kita wajib melestarikan dan bangga terhadapnya ya. Dari tampilan contoh-contoh budaya tadi, kalian bisa memahami bahwa budaya daerah satu dengan budaya daerah lainnya itu berbeda. Namun, walaupun berbeda, kita memiliki pemersatu keberagaman untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pemersatu keberagaman tersebut adalah semboyan bangsa Indonesia yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika.
Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itulah yang membuat dan memperkuat persatuan bangsa. Budaya-budaya daerah yang kita saksikan tadi, jika kita gabungkan dari daerah satu dengan daerah lainnya dan kita kumpulkan, maka akan membentuk kebudayaan nasional. Sehingga bisa kita katakan bahwa kebudayaan nasional berakar dari budaya-budaya daerah. Kebudayaan nasional itu memiliki manfaat bagi kita semuanya loh. Yang pertama, menjadi harta kekayaan bangsa. Kedua, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang ketiga, menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya kita jabarkan manfaat keragaman budaya di Indonesia. Yang pertama, menjadi modal kekayaan bangsa. Semakin beragam budaya, bisa kita katakan bahwa bangsa tersebut semakin kaya. Yang kedua, alat pemersatu bangsa. Meski budaya daerah satu dengan daerah lainnya itu berbeda, namun jika kita kumpulkan bersama akan membentuk kebudayaan nasional untuk menjadi alat pemersatu bangsa. Yang ketiga, menjadi jati diri dan ciri khas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dikenal karena keberagaman budayanya di dunia internasional. Yang keempat, menjadi modal promosi pariwisata. Keunikan dari budaya-budaya daerah akan menarik kedatangan dari para turis asing maupun lokal. Yang kelima, dengan adanya peningkatan pada bidang pariwisata tentunya akan menambah pendapatan devisa negara. Dan yang keenam, dengan adanya keberagaman budaya maka akan menjadi sumber pengetahuan dunia. Oke, banyak sekali manfaatnya ya. Kita wajib bangga. Nah, dari berbagai manfaat dari keberagaman budaya tentunya membuat kita harus bertanggung jawab untuk melestarikan kesenian dan budaya daerah. Nah, bagaimana cara melestarikan kesenian daerah? Yang pertama, mengadakan festival kesenian secara berkala, bisa sebulan sekali ataupun setahun sekali. Yang kedua, mempromosikan kesenian daerah melalui berbagai media, bisa media elektronik, media cetak seperti poster, ataupun sosial media. Yang ketiga, berlatih kesenian daerah. Kita sebagai pemuda bangsa turut wajib melestarikan kesenian daerah dengan cara belajar kesenian daerah, bisa karawitan, kemudian alat musik, lagu daerah, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah mendokumentasikan pertunjukan kesenian daerah dengan foto maupun video. Dengan adanya foto maupun video pertunjukan kesenian daerah, maka makna dari seni daerah tersebut akan terjaga sepanjang waktu. Oke, selanjutnya kita belajar keberagaman sosial. Keberagaman sosial yang dimaksud di sini meliputi dari pekerjaan, bidang kegiatan sehari-hari maupun tata cara pergaulannya. Faktor penyebab keberagaman. Yang pertama, kondisi geografis berupa kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentuk dari banyak pulau, baik besar maupun kecil. Tentunya kehidupan masyarakat di pulau yang satu dengan pulau yang lainnya berbeda, sehingga menyebabkan Indonesia memiliki masyarakat yang beragam. Yang kedua, letak Indonesia yang strategis dan diapit oleh dua benua. Ketiga, keadaan transportasi dan komunikasi. Ada daerah tertentu yang masih sulit dalam hal transportasi dan komunikasi, menjadikan kehidupan masyarakat setempat berbeda dengan daerah yang lancar transportasi dan komunikasinya. Yang keempat, mudahnya masyarakat menerima perubahan. Walaupun di dalam masyarakat terdapat banyak sekali perbedaan di antara satu dengan yang lainnya, namun kita diharapkan mengedepankan kerjasama untuk berbagai bidang kehidupan. Nah, apa arti penting dari kerjasama? Yang pertama, mempererat kerukunan dan persaudaraan. 2. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. 3.
pekerjaan akan menjadi lebih ringan. Keempat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi bekerja. Yang kelima, menimbulkan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Di dalam aktivitas kita sehari-hari, tentunya ada pekerjaan yang harus kita lakukan seorang diri maupun secara bekerja sama. Bekerja seorang diri juga memiliki kelebihan. Kelebihannya yang pertama, tidak bergantung pada orang lain, karena kita harus mengandalkan diri sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, kemampuan bekerja meningkat, karena kita terus-menerus berlatih untuk mengasah keterampilan dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, lebih mandiri. Dan yang keempat, dapat belajar dari kesalahan. Namun, bekerja seorang diri juga memiliki kelemahan. Yang pertama adalah mudah merasa lelah karena pekerjaan harus kita selesaikan sendiri. Yang kedua, selesai lebih lama. Yang ketiga, tidak ada bantuan dari orang lain ketika kita sedang kesulitan. Dan yang keempat, kesulitan harus dipecahkan sendiri karena tidak ada bantuan dari orang lain. Selain bekerja sendiri, ada juga pilihan bekerja dalam kelompok untuk aktivitas-aktivitas tertentu yang membutuhkan kerjasama. Kelebihan dari bekerja dalam kelompok yang pertama adalah tujuan akan cepat tercapai. Yang kedua, pekerjaan jadi ringan karena dikerjakan secara bersama-sama. Yang ketiga, menumbuhkan sikap peduli dan gotong royong. Kelemahan bekerja dalam kelompok. Yang pertama, mengambil keputusan bersama bisa berlarut-larut karena banyaknya pendapat di dalam kelompok tersebut. Yang kedua, kemungkinan akan ada orang yang hanya menunggu hasil saja tanpa mau terlibat dalam pekerjaan kelompok. Nah, itu yang harus kita hindari ya. Oke, kalian sudah selesai belajar PKN untuk tema 3 kelas 5 ya. Nah, terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Tetap semangat, sampai jumpa